Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini mau membahas tentang fenomena kenapa akhir-akhir ini banyak customer yang beralih yang biasanya belanja di website, di marketplace, sekarang lebih seneng atau lebih banyak belanjanya di sosial media. Dan banyak bermunculan seller-seller baru yang mereka fokus jualan di sosial media itu bisa langsung rame dan cepat berkembang. Ya karena memang akhir-akhir ini udah masuk ke fase social commerce, di mana social commerce ini digadang-gadang sebagai next generation e-commerce atau masa jayanya kebiasaan belanja customer itu beralih ke sosial media. Oke, pertama kita bahas dulu tentang social commerce. Simpelnya social commerce itu ya proses jual beli baik jasa atau barang secara online menggunakan platform sosial media. Jadi memang social commerce ini juga bagian dari e-commerce yang dulu kalau jualan online tuh bisa lewat website, iklan baris, di forum, atau yang baru booming terakhir ini yaitu berjualan di marketplace. Karena di situ merupakan tempat yang khusus digunakan untuk transaksi jual beli online secara aman. Oke, jadi untuk ke depan ini memang diprediksi ya dari para ahli di luar negeri sana udah memperkirakan kalau untuk era sekarang ini sampai beberapa dekade ke depan itu untuk social commerce ini bakalan naik atau booming. Untuk itu sangat menarik bahas social commerce saat ini yang dulunya kita beranggapan kalau social media itu hanya sebagai pelengkap. Jadi kalau kita punya toko online, ya udah kita punya sosial media itu cuma buat tempat display, tempat upload produk, yang penting sekedar punya. Tapi sekarang fenomenanya udah berbeda. Nah, untuk data terakhir untuk aplikasi paling banyak di-download serta paling banyak digunakan yaitu didominasi sama sosial media, yaitu pertama TikTok, Instagram sama Facebook. Dan bahkan untuk aplikasi chat yang biasanya paling sering digunakan posisinya itu masih di peringkat keempat ke bawah. Ya karena memang kita lebih banyak ya menghabiskan waktu itu di handphone untuk kebanyakan buka aplikasi sosial media. Terutama untuk sekarang tuh yang di TikTok ya karena banyak yang suka video pendek dan di TikTok itu algoritmanya bagus, kita sering direkomendasikan video-video yang unik yang buat kita itu betah scrolling di TikTok. Ya selanjutnya ini dipengaruhi juga karena di sosial media ini juga udah menangkap kalau jualan di sosial media itu bakalan efektif ya karena di situ banyak tempat orang nongkrong, jadi intinya tempat ramai, jadi cocok buat jualan. Nah untuk saat ini kan hampir semua sosial media menyediakan tempat untuk bertransaksi atau fitur untuk bertransaksi. Yang pertama itu dari Facebook. Facebook ada namanya Facebook Marketplace, tapi di situ kita cuma bisa transaksi masih secara manual ya, jadi kita harus transfer langsung atau harus COD ya, harus bertemu untuk melakukan transaksi. Terus yang baru-baru ini yaitu dari TikTok, yaitu mengeluarkan fitur TikTok Shop di mana kita bisa jualan di situ, bisa upload produk. Bahkan di TikTok itu kita sebagai influencer bisa menawarkan atau bisa menjualkan produk dari para seller di TikTok atau istilahnya program affiliate. Jadi kalau kita bantu jualkan produk dari seller melalui link yang kita sematkan di konten itu nanti kita bisa dapat komisi. Dan besarannya komisi itu macam-macam nanti tergantung dari pihak sellernya. Terus di Instagram juga ada namanya Instagram Shop, tapi Instagram Shop ini juga masih setengah-setengah. Dia hanya menyediakan seperti etalase atau katalog produk. Jadi kita masih belum bisa transaksi di situ. Dan untuk di Instagram ini juga masih belum terlalu populer. Masih banyak pengguna Instagram itu yang belum familiar sama Instagram Shop. Dan ini malah berlaku sebaliknya. Sekarang untuk marketplace itu mereka malah mengarah menjadi sosial media. Ya contohnya di Shopee ini sekarang bikin Shopee Video. Ini tuh konsepnya hampir sama dengan TikTok, yaitu video pendek. Yaitu kita disodori untuk video pendek. Jadi nanti kita untuk melihat video lainnya tinggal di scroll-scroll. Nah jadi ini konsepnya hampir sama dengan TikTok. Dan di video Shopee ini juga kita bisa menyematkan untuk link produk. Terus di Shopee juga menyediakan fitur untuk live. Jadi untuk sekarang itu kembali seperti dulu di zaman Facebook. Jadi banyak yang seneng kalau belanja itu melalui live. Makanya di Shopee itu menyediakan fitur untuk live juga. Jadi antara sosial media dengan marketplace ini saling melengkapi platformnya untuk mengoptimalkan bisnis jual beli online. Oke, buat teman-teman yang butuh admin secara online buat toko kalian di marketplace, ya kalian bisa manfaatkan platform commerce. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa lihat video berikut. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari Commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi Commerce sekarang juga. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan antara social commerce dengan e-commerce yang biasa? Yang pertama, kalau e-commerce itu emang diset berbasis sebagai toko online untuk transaksi jual beli. Sedangkan social commerce itu sosial media yang dilengkapi dengan fitur transaksi jual beli. Ya karena yang dulu jualan di sosial media itu harus lewat status, terus kita harus transaksi manual, harus kontak yang bikin konten.
harus DM. Jadi kan ribet. Sekarang sosial media udah menyediakan fitur untuk memudahkan usernya buat transaksi secara online. Selanjutnya kalau di social commerce itu kita lebih mendekatkan produk ke usernya langsung. Contohnya kalau kita nge-live itu kita bisa berinteraksi langsung dengan audiens kita yang berpotensi untuk tertarik membeli produk yang kita tawarkan. Atau kita dengan bikin konten seperti di YouTube itu kita bikin review, otomatis nanti akan menarik orang untuk melihat produknya sebelum memutuskan untuk membeli. Terus selanjutnya di social commerce itu kita lebih mudah dalam mengakses influencer atau endorse. Nah, salah satunya dari TikTok Shop ini sudah menyediakan fitur afiliasi. Jadi seller itu bisa langsung menghubungi kreatornya dengan cara mengundang kreatornya langsung untuk membantu promosikan produk atau menawarkan secara terbuka. Jadi semua kreator di sosial media itu bisa membantu jualkan produk dari seller di TikTok. Dan kalau di sosial media itu untuk berjualannya bisa secara soft selling. Dan soft selling ini emang terbukti paling efektif kalau kita berjualan di sosial media. Dengan bikin konten yang kesannya itu nggak seperti jualan, itu akan lebih mudah menghasilkan konversi. Ya sebagai contoh, misal sebagai influencer mereka pakai baju atau berapa barang yang dia pakai, itu pasti mengundang pertanyaan dari para followernya. Biasanya tanya itu bajunya merek apa, terus misal dia lagi masak, itu merek pancinya apa, biasanya seperti itu. Jadi kadang nggak niat untuk jualan, tapi bisa berpotensi untuk disisipkan produk yang sedang dipakai para kreatornya. Oke, terus dengan memanfaatkan sosial media, kita bisa bikin konten yang bisa menarik para customer yang potensial. Ya sebagai contoh, para reviewer gadget itu biasanya mereka disponsori sama brand-brand elektronik, misal handphone, jadi mereka bisa dikasih sampel untuk dibantu review. Dan ada pula kayak strategi yang dilakukan para pengusaha bengkel, itu ada yang ngasih tips untuk cara perawatan mobil. Nah otomatis dari situ mengundang customer yang dia punya mobil serta punya masalah dengan kendaraannya, dan ya pasti audiens yang peduli dengan perawatan mobil. Ya makanya walaupun bengkel itu ngasih tutorial biar mobil nggak rusak, itu malah menyadarkan audiensnya bahwa untuk perawatan mobil itu nggak gampang, terus untuk nyari bengkel yang bagus itu nggak mudah, makanya dia bikin konten untuk seputar perawatan mobil untuk meningkatkan trust. Jadi orang bakalan tertarik menggunakan jasa dari konten kreator yang sebenarnya itu dia punya bengkel. Buat yang ragu kenapa sih harus pakai sosial media, jadi saat ini untuk pemasaran melalui sosial media atau konten itu masih sangat efektif. Ya karena seperti saya sampaikan tadi bisa secara efektif mengundang customer yang potensial. Ya sebagai contoh, ini dari perusahaan prestis ini, dia sebagai Rudy Salim ini sebagai ownernya, dia masih menghadirkan sosok dari dirinya di konten walaupun itu sebenarnya bisa digantikan sama tim. Ya ini karena untuk meningkatkan trust perusahaannya, karena dia punya showroom mobil sport, ya makanya nggak gampang ya, karena itu benar-benar segmented banget, jadi untuk target customernya itu benar-benar khusus. Ya makanya dengan konten ini bisa menarik perhatian banyak orang ya, dari kalangan bawah sampai yang sultan-sultan bisa melihat kontennya kalau dia itu punya showroom mobil dan bisa dipercaya kalau dia itu punya benar-benar mobil yang proper. Sebagai contoh lain, Pak Hermanto Tanoko ini juga masih aktif konten, malah bikin podcast ya, karena sekarang podcast lagi banyak diminati orang ya untuk konten di YouTube. Ini Pak Hermanto Tanoko ini masih menyempatkan untuk bikin konten. Ya memang tuh sosial media ini benar-benar powerful kalau kalian buat ningkatin trust atau buat mengembangkan bisnis kalian. Jadi untuk sekelas Pak Hermanto Tanoko aja masih menggunakan sosial media, apalagi kita orang biasa masa nggak mau pakai sosial media. Terus social commerce ini juga nggak main-main. Kemarin selama pandemi ini untuk transaksinya itu bisa sampai 42 triliun ya, karena banyak orang nganggur, banyak orang buka sosial media ya, makanya untuk jualan di social commerce ini benar-benar naik untuk di masa pandemi kemarin. Hingga efeknya itu sampai sekarang masih lebih banyak belanja itu di sosial media. Terus ini salah satu kreator juga di TikTok namanya Natasha Surya. Ini pernah bikin VT, dia tuh pernah nge-live dalam 2 jam itu bisa ngasilin omset sampai 1M lebih. Jadi emang luar biasa ya. Di TikTok ini juga sangat mendukung untuk konten kreator yang mau nge-live ya, karena pas nge-live itu biasanya disubsidi untuk voucher sama gratis ongkir sama TikToknya. Memang ada diskon khusus kalau kita itu belanja saat live di TikTok. Ya makanya nggak heran kalau banyak yang seller itu berhasil jualan di TikTok itu dengan cara konsisten dan rutin nge-live di TikTok. Oke, terus untuk data terakhir dari Hootsuite di tahun 2021 untuk pengguna sosial media yang aktif untuk di Indonesia itu 170 juta orang. Jadi ini 61% dari total populasi. Jadi memang penggunanya sangat banyak. Ini masih potensinya sangat besar untuk sosial media ke depan. Ya makanya untuk sosial media sekarang itu nggak bisa cuma dipandang sebagai display produk atau sekedar untuk etalase produk, tapi sekarang benar-benar powerful kalau buat jualan online.
Terus sekarang untuk posisi sosial media di dunia marketing udah menduduki posisi 2 dan ketiga. Jadi di bawah mesin pencari. Jadi orang tuh banyak menemukan produk itu dari sosial media itu udah banyak selain dari Google. Oke, yang posisi kedua ini dari iklan-iklan yang di sosial media. Jadi kalau kita pas buka sosmed itu kan sering muncul ya iklan dari FBS atau IG Ads. Banyak juga untuk bermunculan iklan-iklan produk. Terus yang kedua ini dari rekomendasi di sosial media. Ini biasanya peran-peran dari influencer atau brand yang memanfaatkan endorsement. Jadi kita sering terpancing ya untuk beli itu karena pengaruh dari pendapat atau opini dari influencer yang sedang review produk. Biasanya seperti itu. Ya sebagai contoh pasti teman-teman banyak yang sebelum beli handphone itu pasti lihat dulu di YouTube untuk sekedar mencari pendapat atau info lebih lengkap mengenai produk dari konten video kreatornya. Oke, itu tadi untuk pembahasan seputar social commerce. Jadi semoga dari video ini bisa menyadarkan kalian bahwa potensi social commerce ke depan ini masih gede banget. Jadi nggak ada kata terlambat buat kalian yang pengen mengembangkan bisnis kalian melalui sosial media. Di video selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang sosial media ini, terutama untuk keperluan bisnis. Jadi nanti silahkan subscribe buat yang belum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.